Yang pertama dari pelengkap Kidung Jemaat 169. Mungkin Bapak Ibu yang punya, mungkin sudah tidak punya bukunya, tapi mungkin bisa dilihat di Google Image, itu biasanya ada partiturnya dilampirkan di situ supaya kita bisa latih sama-sama. Bapak Ibu, selamat beribadah. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku.
kisah cintaku manis dan indah, berjalan bersama denganmu, sungguh bahagia. Betapa indahnya, takkan ku hidup tanpa dirimu. Lapar dahaga yang aku rasa, kau yang penuhi itu semua. Sungguh bahagia, betapa indahnya, kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Lapar dahaga yang aku rasa, kau yang penuhi itu semua. Sungguh bahagia, betapa indahnya, kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku selamanya melekat padamu. Selamanya, selamanya, selamanya melekat padamu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang
bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap memakai masker. 2. Kebaktian Minggu 26 Juni 2022, jam 9 waktu Indonesia Timur dan jam 18 waktu Indonesia Timur merupakan kebaktian perhaliran dalam rangka persiapan perjamuan kudus tanggal 3 Juli 2022 mendatang. 3. Penerimaan kolekta Minggu 12 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp19.651.500, syukur sebesar Rp4.992.000, persepuluhan sebesar Rp8.292.000, dan sarana fisik sebesar Rp586.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Juni 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp10.213.000, syukur sebesar Rp1.319.000, persepuluhan sebesar Rp750.000, dan sarana fisik sebesar Rp192.000. Pelayanan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tomatala. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis GPM Immanuel Karangpanjang. Pembacaan Alkitab dari Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, vokal grup pelayanan laki-laki sektor 6 Jemaat Bet-El dan Bapak Poli Malioi. Lagu prosesi masuk para pelayan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat pertama dan kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 19 Juni 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat diundang berdiri, mari kita angkat pujian, melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat pertama dan kedua. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang Dengarkanlah
pagi Bapak Ibu anak-anak, saudara, Shalom. Mari dengan penuh sukacita ketong beribadah par Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pelengkap Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2 kita puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan, penderitaan, ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, penyanaan, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. PKJ nomor 44 ayat 1. Tuhan, dengarkanlah permohonan seluruh umat-Mu. Curahkan kasih sayang-Mu, Tuhan, curahkanlah
kasih sayang-Mu. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunlah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bukakan pintu kasih-Mu, Tuhan, bukakanlah pintu kasih-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihani kami, yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Persembahan pujian dari vokal grup Belpri Sektor 6 Bethel disilakan.
hidup harus ada kasih. Ada kasih. Pasti hidup ini bisa berubah jadi anak-anak Tuhan. Terkira, 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 terkira. Kalau katong hidup rasa takut Tuhan, buangkanlah segala yang jahat. Pasti hidup ini dapat diberkati untuk selama-lamanya. Jangan suka mengiri, jangan hidup suka terkira. Pasti yang Tuhan janji berkatong semua. Mari katong hidup satu hati. Dalam katong hidup harus ada kasih. Pasti hidup ini bisa berubah jadi anak-anak Tuhan. Jangan suka mengiri, yang hidup suka terkira. Itu yang Tuhan janji berkatong semua. Mari katong hidup satu hati. Dalam katong hidup harus ada kasih. Pasti hidup ini bisa berubah jadi anak-anak Tuhan. Pasti hidup ini bisa berubah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 25 ayat 23 sampai dengan 28. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Penembusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak penembusan tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga kamu harus menjual sebagian dari miliknya, maka kaumnya yang hak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya harus dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara,
Kebutuhan akan tanah saat ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah bukan saja ruang yang di atasnya manusia hidup dan beraktivitas, tetapi tanah juga menjadi sumber keuntungan melalui proses jual beli atau sewa menyewa, ataupun melalui pinjaman dari bank. Dalam banyak budaya, tanah juga mempunyai kaitan erat dengan asal-usul sekelompok manusia, entah suku atau bangsa. Istilah-istilah yang dipakai seperti tanah tumpah darah, tanpa putus pusa, ibu pertiwi, dan lain-lain memperlihatkan dengan jelas bahwa kehidupan suatu suku bangsa hampir tidak mungkin dilepas pisahkan dari tanah yang di atasnya mereka ada. Bahkan belakangan ini, tanah juga telah menjadi sumber konflik, baik antar saudara maupun antar kampung. Orang baku marah, orang baku serang, baku bunuh hanya karena tanah. Bahkan baku menyangkal sampai masuk tanah. Karena realitas sosial inilah maka LPJ GPM menetapkan tema pembinaan minggu ini, Allah pemilik tanah dan menghidupi manusia dengannya. Tema ini akan katong refleksikan berdasarkan nas bacaan Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Bapak Ibu Saudara, bacaan Imamat 25 ayat 23 sampai 28 sesungguhnya menjelaskan tentang aturan-aturan bagi bangsa Israel untuk bagaimana memperlakukan tanah. Ada beberapa nilai penting dari bagian ini yang perlu katong maknai bersama, antara lain. Yang pertama, pada ayat 23, Allah mendeklarasikan dirinya kepada bangsa Israel bahwa tanah adalah miliknya, sedangkan manusia adalah pendatang atau orang asing. Sebagai pemilik tanah, Allah mempercayakan bangsa Israel, bahkan semua manusia, untuk mendiaminya dan mengolahnya bagi kepentingannya. Hal ini mengingatkan bangsa Israel supaya seng bersikap serakah dengan tanah yang Tuhan karuniakan bagi mereka, melainkan dengan memanfaatkannya secara baik untuk kepentingan bersama sesuai dengan kehendak Tuhan, sang pemilik tanah itu. Konsep ini, saudara, tentu saja berbeda dengan konsep katong yang menganggap bahwa tanah itu katong pemilik. Katong punya surat-surat legal yang membuktikan bahwa tanah itu katong pemilik. Akhirnya tidak heran kalau katong pun menggunakan tanah itu untuk kepentingan diri sendiri dan keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri. Katong pun menjadi serakah dengan apa yang Tuhan titipkan bagi katong. Katong bakalai tagal tanah dan menyangkal satu dengan yang lain. Itu realitas. Bagaimana firman ini berbicara untuk katong dalam konteks ini? Deklarasi Tuhan Allah ini menyadarkan beta dan saudara bahwa tanah yang di atasnya katong tinggal, katong beraktivitas, sekalipun katong punya surat-surat legal terhadapnya sebagai kepemilikan katong, sesungguhnya itu adalah milik Tuhan Allah yang dititipkan par katong untuk katong kelola bagi katong pun kepentingan. Karena itu jikalau katong diberikan tanggung jawab dan kepercayaan dari Tuhan ini, maka katong harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk saling menyusahkan hanya karena tanah. Yang kedua, pada ayat 24 sampai 25 menjelaskan bahwa
jika ada orang yang jatuh miskin sehingga harus menjual tanahnya demi menghidupi keluarganya, maka tanah itu tidak boleh dijual mutlak atau dijual selamanya, melainkan dijual sementara saja. Pada waktu tertentu harus ada orang yang menebus tanah itu. Istilah Ibrani untuk penebus tanah ini disebut goel. Lalu siapa yang harus menjadi goel? Menurut aturan di imamat, yang menjadi goel atau penebus tanah bagi saudaranya hanyalah orang terdekat atau saudara kandung, adik maupun kakak laki-laki. Bukan orang-orang di luar itu. Ayat ini mengingatkan bangsa Israel untuk sing hidup memikirkan diri sendiri, lalu mengabaikan saudara yang susah. Aturan ini dibuat supaya Israel juga memiliki rasa empati dengan saudara yang miskin dan susah, sehingga bersedia menanggung kesusahan saudaranya sesuai dengan kesanggupan mereka. Ajakan ini pun ditujukan par katong semua sebagai orang percaya, bahwa katong, beta dan bat saudara juga terpanggil untuk saling berbagi kebaikan dengan saudara-saudara katong, baik dalam ikatan pertalian darah, tetapi saudara-saudara sebagai persekutuan iman. Katong diingatkan bahwa segala kelebihan berkat yang Tuhan titipkan par katong ada juga bagian orang lain di dalamnya. Karena itu firman ini bilang katong supaya seng tutup mata dari saudara pun susah. Jangan jauh dari saudara karena dia miskin sedangkan beta sukaya. Jangan menyangkal dia hanya karena katong pun status beda. Tapi rangkul dia dalam kasih. Waktu dia susah, ulurkan tangan partopang dia. Katong punya satu nilai budaya yang sangat dalam maknanya. Potong di kuku rasa di daging. Sagu salempeng patah bagi dua. Tapi sekarang nilai itu seng termaknai dalam katong pun hidup. Biar saudara pun kuku tak potong tapi daging serasa apa-apa. Biar katong pun sagu ada banyak di dalam katong pun rumah. Saudara pun susah katong mau kasih salempeng jua seng. Nilai-nilai itu sudah mulai terkikis dalam katong punya persekutuan hidup. Bukan saja jemaat, tapi juga dalam keluarga. Yang ketiga pada ayat 26 dan 27 dikatakan, bahwa jika tidak ada goel atau penebus tanah untuk menebus tanah yang dijual, namun jika orang itu punya hasil panen yang bagus dan membawa keuntungan, maka keuntungan itu bisa dipakai untuk menebus tanahnya sendiri. Hal ini mengingatkan bangsa Israel bahkan katong semua supaya bekerja sungguh-sungguh, berjeripaya sungguh-sungguh supaya hasil pekerjaan dan jeripaya itu menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan hidup keluarga tetapi juga sesama. Menyikapi situasi katong di Maluku yang masih banyak tanah kosong yang belum diolah, maka ayat ini pun menjadi teguran para katong semua supaya tanah yang Tuhan titipkan itu dapat katong manfaatkan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya supaya menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang keempat, pada ayat 28 dikatakan bahwa andai kata orang miskin itu tidak punya saudara untuk menebus tanahnya, dan jika dia sendiri tidak mampu untuk menebus tanahnya sendiri, maka ia harus menunggu sampai tiba tahun Yobel, karena tahun Yobel adalah tahun pembebasan bagi budak dan tanah. Tahun Yobel disebut juga tahun Sabat, di mana Israel diizinkan mengolah tanah itu selama 6 tahun. Para budak diperbolehkan bekerja selama 6 tahun, namun pada tahun yang ke-7, budak-budak beristirahat dan tanah-tanah itu dibebaskan. Segala milik orang yang dijual dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa ada uang tebusan apapun. Ini adalah suatu lambang anugerah Tuhan bagi Israel
yang sudah membebaskan dan menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi sekaligus juga menjadi peringatan bagi semua manusia bahwa kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus sudah menebus katong semua, termasuk beta dan basudara, sehingga katong seng lagi menjalani hidup ini dalam kekuatan kuasa dosa. Katong seng lagi menjalani hidup ini iko katong pu mau, tapi iko Tuhan pu mau. Dalam kesadaran diri bahwa katong bisa ada sampai hari ini cuma karena Tuhan pu baik. Bapak Ibu basudara, firman ini juga kasih ingat beta dan basudara tentang hakikat katong sebagai ciptaan Allah yang terbuat dari debu tanah. Bahwa katong juga berasal dari unsur tanah, dan dari tanah katong hidup. Karena itu katong boleh sombong. Katong mesti merendahkan diri di Tuhan. Ada satu tulisan yang beta baca di medsos, akang pun judul manusia diciptakan dari tanah. Jika manusia suka mencari masalah, coba cek, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Jika manusia suka sombong, coba cek, mungkin dia terbuat dari tanah tinggi. Jika manusia suka iri hati dan dengki, coba cek, mungkin dia terbuat dari tanah lumpur. Jika manusia suka menjatuhkan sesama, coba cek, mungkin dia terbuat dari tanah goyang. Jika manusia suka beribadah, coba cek, mungkin dia terbuat dari tanah suci. Jika manusia suka berbelanja, coba cek, mungkin dia terbuat dari tanah abang. Bapak Ibu basudara, beta baca tulisan ini akang sadiki bikin beta hati gili-gili. Beta tatawa baca akang, tetapi tulisan ini juga merupakan kritik par katong semua. Supaya katong seng lupa dari mana katong berasal. Karena itu basudara terkasih, mari katong tetap jalani hidup ini dalam kerendahan hati. Sebagai bentuk kesadaran katong bahwa sesungguhnya semua yang katong miliki dalam dunia ini, dalam hidup ini adalah milik Tuhan yang dititipkan par katong. Mari katong pakai dan kelola itu supaya akan berguna baik untuk katong diri sendiri, tetapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Roh Tuhan memampukan katong supaya dalam kata dan perbuatan katong, Tuhan dimuliakan. Amin. Kita bersaat teduh merenungkan firman ini. Sambil menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 255. Bapak Ibu saudara anak-anak dimohon berdiri. Mari secara bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian dari Bapak Poli Malioi disilakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, mudah-mudahan persembahan saya menguatkan iman kita bersama. Bila kita tersesat, Tuhan Yesus jawabannya, minta saja kepadanya, kita pasti ditolongnya. Bila kita menderita, Tuhan Yesus jawabannya, minta saja kepadanya, dalam namanya kita disebut
kasih Pak Poli untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati dengan semua talenta yang Tuhan beri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita untuk menopang seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebelum memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat kita angkat pujian, pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bersama
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan umat-Mu sebagai tanda syukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan sepanjang seusbu dalam hidup kami. Dan kami taruh seluruh hidup kami memasuki usbu yang baru dalam cinta kasih Bapa. Dan Bapa ajari kami Tuhan untuk bukan saja uang yang kami persembahkan untuk Tuhan, tetapi seluruh hidup dan kerja kami mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Persembahan pujian dari Pelpri Sektor 6 Betel disilakan. Sing merubah katumpung kalakuan di suatu saat nanti hidup akan binasa. Sampai kapan diri ini bisa menjadi baik? Harus rasa takut Tuhan dan bersandar padanya. Engkau yang pegang napas hidup ini, Tuhan Yesus, Engkau yang atur langkah hidup ini. Dia mencari orang yang berdosa dan membawa ke jalan yang benar, agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Suatu saat nanti hidup akan binasa. Sampai kapan diri ini bisa menjadi baik? Harus rasa takut Tuhan dan bersandar padanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang pegang nafas hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau yang atur langkah hidup ini. Dia mencari orang yang berdosa dan membawa ke jalan yang benar, agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang pegang nafas hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau yang atur langkah hidup ini. Dia mencari orang yang berdosa dan membawa ke jalan yang benar, agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Agar hidup bisa masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah.
Terima kasih Bapak-Bapak untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati dalam segala pergumulan. Mari Bapak Ibu, anak-anak saudara semua, ketong satu di dalam doa syafaat. Ketong berdoa. Ya Tuhan, gunung batu, kekuatan dan keselamatan kami. Dalam segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Pada kebaktian minggu pagi ini, mensyukuri semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami alami di sepanjang hidup kami sampai di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan, untuk berkat keberhasilan dalam pendidikan, untuk berkat-berkat lainnya yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan iman kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, bahwa hanya Tuhan sajalah kami bisa ada sampai di hari ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah kami umat-Mu yang datang kepada Tuhan dalam kebaktian saat ini, membawa seluruh ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Biarlah ungkapan syukur kami ini pun Tuhan memberkatinya menjadi bagian berkat dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, dalam doa ini kami datang berserah diri kepada Engkau Tuhan. Umat-Mu, orang-orang yang Tuhan panggil untuk diselamatkan. Dalam pergumulan hidup pribadi, rumah tangga, bahkan persekutuan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kelak mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tetapi anak-anak Tuhan yang berhasil juga dalam hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan dan masa depan mereka. Yang berhasil, kami mohon Tuhan memberkati mereka dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya. Yang gagal, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka tidak berputus asa dalam kegagalan. Mereka bangkit untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan masa depan mereka yang lebih baik. Anak-anak kami yang berjuang melalui tes-tes yang mereka ikuti di berbagai lembaga, kami mohon Tuhan turut berjuang bersama dengan mereka. Kami yakini Engkau Tuhan Allah yang menjaminkan masa depan setiap orang dan memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kami, untuk pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, tanggung jawab pengabdian kami, di mana saja dan sebagai apa saja yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami bekerja, berusaha dan mengabdi dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kami kerjakan dan karyakan menghasilkan berkat-berkat kebaikan bagi kehidupan pribadi rumah tangga kami, bahkan juga bagi banyak orang yang kami layani melalui pekerjaan, usaha, dan pengabdian kami. Jikalau ada tantangan-tantangan yang kami temui di dalamnya, kami mohon Tuhan buka jalan bagi kami, supaya kami mampu melewati tantangan itu dan memperoleh segala yang terbaik melalui jerih lelah kami. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu dalam pergumulan mereka di tengah penderitaan sakit. Tuhan tahu derita mereka dengan sakit yang mereka alami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan,
Jamalah dan sembuhkanlah mereka oleh karena kasih-Mu dan kuasa-Mu, sesuai janji-Mu. Oleh bilur-bilur Kristus kamu menjadi sembuh. Biarlah itu pun menjadi bagian dari pergumulan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam duka cita kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka menjalani hidup tanpa orang-orang yang dikasihi di sisi hidup mereka. Sanggupkanlah mereka Tuhan untuk mengikhlaskan kepergian orang-orang yang dicintai, memaknainya sebagai bagian dari rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan almarhum atau almarhumah, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa bagi umat-Mu dalam pergumulan di tengah kesusahan-kesusahan ekonomi, dalam masalah-masalah rumah tangga yang belum terselesaikan. Kami mohon apapun keadaan hidup umat-Mu, ulurkanlah tangan kasih-Mu, tolong mereka, kuatkanlah Tuhan, supaya mereka tidak salah mengambil keputusan terhadap setiap persoalan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang cacat, bahkan orang tua lanjut usia dalam persekutuan kami. Kuatkanlah mereka Tuhan menjalani hidup yang keras ini, supaya dalam kesulitan, kesusahan apapun, kelemahan-kelemahan mereka, mereka tetap mengalami Tuhan di dalamnya dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka bergumul sendiri. Kami berdoa Tuhan bagi semua orang yang sementara berjuang untuk hak-hak mereka, mereka yang ada di dalam berbagai konflik-konflik sosial yang belum terselesaikan. Saudara kami di Karuyu dalam seluruh pergumulan mereka bersama-sama dengan masyarakat dan umat Tuhan di Aboru. Tuhan tolong memberkati seluruh upaya mediasi, upaya-upaya damai, upaya-upaya untuk mereka kembali ke tanah yang Tuhan percayakan untuk mereka diami. Kuatkanlah mereka untuk menghadapi ujian ini, supaya mereka tidak berkesusahan di dalam pencobaan yang mereka alami. Saudara-saudara kami yang berkesusahan karena peperangan, karena bencana alam maupun non-alam, Tuhan pun menolong mereka dalam seluruh keadaan hidup mereka. Kami juga bawa dalam doa ini orang-orang yang kami kasihi, yang oleh karena tuntutan pendidikan masa depan, oleh karena pengabdian harus berada di negeri-negeri orang. Kasih setia Tuhan pun tetap menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu dalam seluruh pergumulan dan panggilan, untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia ini, secara khusus gereja Protestan Maluku, dalam tanggung jawab melayani di Kepulauan Maluku. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para pegawai yang Tuhan pilih dan pakai untuk melayani, baik pada arah sinode, klasis-klasis sampai jemaat-jemaat. Tuhan urapi dengan Roh-Mu, Tuhan kuatkan untuk melakukan seluruh amanat pelayanan yang Tuhan percayakan. Doa kami secara khusus bagi majelis pekerja klasis Kota Ambon yang Tuhan percayakan untuk menata layani pelayanan di 21 jemaat di klasis ini. Tuhan memberkati majelis pekerja klasis bersama dengan para sekretaris bidang, para pegawai di kantor klasis untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini menurut kehendak Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk pelaksanaan salah satu agenda kegiatan klasis Kota Ambon untuk peningkatan kapasitas para pelayan dalam perjalanan pergi dan kembali dari Jakarta, Bandung, Ambon. Tuhan dimuliakan karena hanya oleh pertolongan Tuhan semuanya dapat terlaksana dengan segala baik. Biarlah pembelajaran itu dapat kami sungguh-sungguh maknai untuk kami aplikasikan dalam seluruh tanggung jawab pelayanan kami di jemaat-jemaat di klasis ini. Tuhan
Tuhan Allah kami, semua orang yang menopang kami dalam pekerjaan pelayanan ini, orang-orang yang Tuhan pilih dan percayakan untuk melayani pada lembaga-lembaga eksekutif, baik dari pusat sampai provinsi, kota Ambon, RT RW. Mereka yang Tuhan pakai untuk melayani pada lembaga-lembaga legislatif, baik dari pusat maupun sampai di daerah ini. Tetapi juga yang melayani pada lembaga-lembaga eksekutif, TNI, Polri, dan semua orang yang mengabdi pada lembaga-lembaga pengadilan. Bahkan sesama kami dari lembaga-lembaga agama lain, denominasi lain, tokoh-tokoh masyarakat. Tuhan hikmati kami untuk bekerja bersama, berjalan bersama, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam setiap keputusan kami, kebijakan-kebijakan kami, program pemberdayaan pembangunan kami, biarlah kami pun melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya pelayanan kami menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera bagi semua orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam kebaktian ini. Biarlah kami sungguh-sungguh memaknai firman ini, menyadari bahwa kami diciptakan dari tanah, bahwa semua yang kami miliki dalam hidup ini adalah milik Tuhan yang dititipkan bagi kami. Tolong kami supaya kami mau memberdayakannya, menjadi berkat bukan saja bagi diri kami sendiri, bukan saja bagi keluarga kami, tetapi juga bagi semua orang dalam kebersamaan hidup di dunia ini. Persembahan-persembahan syukur kami, pergumulan-pergumulan kami, persepuluhan-persepuluhan kami, bahkan seluruh hidup kami taruh kepada Tuhan. Mengampuni sekiranya apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sedikit yang kami berikan ini Tuhan menerima dan memberkatinya bagi perluasan pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, tapi juga menjadi bagian berkat dalam hidup pribadi rumah tangga kami. Semua kami yang telah terlibat dalam pelayanan kebaktian minggu pagi ini, baik sebagai majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, tua agama, pemain musik, singers, persembahan pujian dari solo dan vokal group, bahkan semua kami sebagai penata multimedia, penata sound system, satuan tugas, apapun peran kami, sekecil apapun, Tuhan memberkatinya, menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan bagi umat Tuhan yang hadir dalam kebaktian ini, hanya demi hormat dan puji nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kepadamu kami berserah diri menapaki hari hidup di usbu baru yang masih menjadi rahasia bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kami. Kami berjalan dengan iman kami bahwa kami punya Allah Immanuel, Allah yang tetap setia menyertai dan memberkati kami. Ampuni pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kepadamu ya Bapa kami bawa hidup dalam doa ini, hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, lah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 169 bait 2 dan 4. Indah sempurna ciptaan
yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Bapak, Ibu, dan anak-anak dimohon duduk untuk berdoa syukur. Atas nama seluruh kita mengucapkan selamat berhari Minggu untuk Bapak, Ibu, anak-anak, saudara semua. Tuhan menyertai dan memberkati katong semua. Shalom.